Baik, selamat datang kembali pada materi bradikardi. Nah, bradikardi adalah salah satu kasus sebenarnya yang mudah kita diagnostik karena hanya menghitung denyut nadi sebenarnya. Biasa pasien-pasien yang datang tuh akan ada dengan kondisi klinis, tapi kalau sudah dengan pada saat pemeriksaan tanda vital, kita cek denyut nadinya, salah satunya kan. Nah, itu akan adanya denyut nadi yang secara definisi itu adalah frekuensi di bawah 60 kali per menit. Jadi normalnya kan kalau denyut nadi atau denyut jantung itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, pada kasus bradikardi secara definisi adalah ketika frekuensinya di bawah 60 kali per menit. Nah, tapi pada umumnya akan menimbulkan gejala pada pasien ketika sudah di bawah 50 kali per menit seperti itu. Nah, umumnya pada kasus-kasus bradikardi juga sering disertai dengan tekanan darah rendah yaitu hipotensi. Misal nadi 40, tekanan darah 70/40. Nah, yang kita concern itu adalah sebelum tangani tensinya adalah fokus ke denyut nadinya. Nanti kalau nadinya sudah kita angkat rate-nya, baru umumnya akan seiring juga tensinya akan naik. Jadi lebih fokus ke denyut nadinya. Jadi secara definisi bradikardi adalah denyut jantung di bawah dari 60 kali per menit dan akan menimbulkan gejala ketika sudah 50 kali per menit seperti itu. Kemudian penyebab sendiri bradikardi sebenarnya penting kita untuk menilai irama jantung daripada pasien. Makanya kalau ada pasien-pasien itu langsung kita curigai, kita pasang monitor. Nah, monitor ini nanti akan kita nilai secara cepat apa irama yang muncul pada irama jantung pasien tersebut. Dengan nadi yang lemah, apa penyebab iramanya? Ya, makanya perlu kita ketahui dengan monitor tadi. Nah, umumnya pada kasus bradikardi banyak irama yang bisa muncul. Sebenarnya bisa terjadi irama sinus, disebut sebagai sinus bradikardi. Bisa juga terjadi yang namanya AV block. Nah, seperti itu. Atau interval sinus dari SA, nodus SA ke nodus AV itu ada blok sehingga denyut jantungnya akan melambat. Nah, ketika kita belajar tentang AV block nanti akan lihat ya ada 3 kategori, ada AV block derajat 1, kemudian AV block derajat 2, terbagi lagi ada mobil tipe 1 dan tipe 2. Nah, kemudian ada AV block derajat 3. Nah, sebenarnya kita kategorikan ada yang low degree ya, derajat ringan, kemudian ada high degree, derajat yang berat. Nah, kalau low degree itu adalah AV block derajat 1 sama AV block derajat 2 yang tipe 1. Nah, kalau high degree itu AV block derajat 2 yang tipe 2 sama AV block derajat 3. Nanti kita lihat gambaran iramanya. Kita lihat dulu. Jadi sederhananya pasien datang dengan bradikardi, kita sudah lakukan tanda vital, nadinya di bawah 60 misal, kita lakukan pemasangan monitor, kemudian lihat iramanya. Umumnya ketika nadinya lemah kemungkinan bisa terjadi irama sinus bradikardi atau ke AV block baru kita nilai. Nah, makanya penting untuk mengetahui irama apa yang muncul pada pasien. Nah, sebenarnya kalau irama sinus bradikardi kan kita sudah umumnya paham ya. Jadi tahu tentang irama sinus. Jadi umumnya kalau iramanya sinus baru lihat kalau heart rate-nya di bawah 60 berarti sudah masuk kategori sinus bradikardi seperti itu. Nah, untuk irama yang lain yaitu disebut dengan AV block. Nah, seperti yang saya jabarkan sebelumnya ada 3 kategori. Jadi nadinya lemah, kita lihat dia punya irama seperti ini. Ini gambaran AV block derajat 1. Nah, gambarannya sebenarnya khasnya itu adalah pada interval PR. Jadi pada saat kita menghitung interval PR-nya itu antara awal gelombang P sampai di sini memasuki gelombang R, yaitu disebut interval PR. Umumnya kan normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, pada kasus ini atau satu kotak besar ya. Ya, kalau dia sudah lebih dari 5 kotak kecil, 5 dari kotak kecil atau lebih dari 1 kotak besar, nah itu sudah dikategorikan sebagai interval PR-nya yang memanjang seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang bagus, misal ini nih. Ini udah gambarannya sudah lebih dari 1 kotak besar atau 5 kotak kecil. Jadi interval PR-nya memanjang. Nah, ini adalah salah satu ciri yang AV block derajat tipe 1 dan dia konsisten, selalu memanjang dan selalu tetap diikuti dengan kompleks gelombang P dan diikuti kompleks KRS. Nah, kemudian kalau dia masuk derajat 2, ciri khasnya itu adalah ada satu periode di mana gelombang P tidak diikuti dengan KRS. Jadi
ada gelombang P-nya, ada QRS, ada gelombang P-nya, ada QRS. Nah, ini ada satu momen di mana muncul gelombang P tapi tidak diikuti QRS. Kemudian P lagi QRS. Nah, itu salah satu ciri daripada AV block yang derajat 2. Nah, sisa kita lihat kalau dia mobil tipe 1 ya. Jadi AV block derajat 2 kan ada dua tipe ya, ada tipe mobil tipe 1 dan mobil yang tipe 2. Nah, pada kasus yang mobil tipe 1, interval PR-nya dia memanjang sedikit demi sedikit. Nah, kayak gini nih. Ini interval PR-nya lebih dari satu kotak besar, kemudian tambah panjang lagi, tambah panjang lagi. Nah, kemudian khasnya juga gelombang P-nya tidak ada QRS di situ dan mengulang lagi kayak tadi. Seperti itu. Nah, itu untuk AV block derajat 2 yang tipe 1. Kemudian bradikardi selanjutnya yaitu high degree AV block, yaitu AV block derajat 2 yang mobil tipe 2. Gambarannya bisa kita lihat yang ini. Nah, akan ada satu periode yang dimana gelombang P tidak diikuti dengan QRS. Ini P, QRS, P, QRS, P, QRS. Ini P tidak ada QRS-nya, P tidak ada QRS-nya, P dan tidak ada QRS-nya, seperti itu. Kemudian interval PR-nya dia konsisten memanjang, jadi sama terus panjangnya. Nih, itu adalah mobil tipe 2, AV block derajat 2, mobil tipe 2. Nah, kemudian untuk bradikardi selanjutnya yang mungkin kan terjadi adalah ketika AV block derajat 3. Jadi pada konsep ini sudah disebut sebagai total AV block. Kenapa? Karena gelombang P dan QRS-nya itu berjalan sendiri. Jadi tidak ada hubungan lagi antara P dan QRS. Jadi mereka sudah jalannya masing-masing. Jadi tidak berhubungan. P sendiri, P sendiri, P sendiri dengan jarak yang konstan sama ya. P, P. Nah, kemudian QRS juga sendiri dengan jarak yang sama ya. Dan jarak yang sama. Jadi dia tidak ada hubungan kaitan. Jadi muncul P sendiri, QRS sendiri, P sendiri, P sendiri. Jadi itulah salah gambaran total AV block. Jadi pada kasus-kasus yang bradikardi yang kita temukan, penting untuk menilai irama yang muncul pada pasien, apakah itu sinus bradikardi kah, kemudian AV block derajat tipe 1 kah, atau AV block derajat 2 mobil tipe 1 tipe 2, atau dia AV block derajat 3 atau total AV block. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa diagnosis, misalnya pasien datang bradikardi, saya cek EKG-nya, ternyata AV block. Kemudian kita nilai. Sebenarnya tata laksananya sebenarnya penting untuk mengetahui ada kategori stabil dan tidak stabil, seperti itu ya. Nah, kalau untuk tata laksananya saya akan lihat di gambaran sini lebih gampang. Nah, kapan sih orang dikategorikan stabil atau tidak stabil? Jadi, kalau ada pasien datang dengan bradikardi, kita sudah lihat iramanya, lihat apakah ini stabil atau tidak stabil. Secara definisi, dia dikategorikan tidak stabil ketika sudah menemukan satu dari 5 gejala ini. Misal, pasiennya hipotensi, itu sudah tidak stabil, ataukah perubahan status mental, misal kesadarannya turun, itu sudah tidak stabil. Kemudian ada tanda-tanda shock, akral dingin, CRT memanjang, itu sudah tidak stabil. Muncul nyeri dada iskemik ya, nyeri dada khas angina, itu sudah tidak stabil. Atau ada gagal jantung akut, pasien sesak, curiga edem paru dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda tidak stabil. Jadi kalau misalnya ada pasien bradikardi, kemudian tidak ada gejala dari kelima ini, semua bersih, jadi dia sadar, tensi bagus, tanda vital bagus, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, dan tidak ada kecurigaan kita mengarah ke nyeri dada, jantung akut, gagal jantung ataupun gagal jantung dengan tanda vital yang stabil serta kesadaran yang kompos mentis, berarti pasien yang bradikardi tersebut masuk dalam kategori yang stabil. Nah, ketika kita masukkan ke kategori stabil, tinggal lihat tata laksananya adalah cukup monitor dan observasi. Nah, sebenarnya bradikardinya itu perlu kita evaluasi ya, untuk lakukan evaluasi berlanjut karena dia diobservasi, jangan sampai muncul gejala yang tidak stabil ini, seperti itu. Nah, bagaimana jika pasien yang bradikardi tadi muncul gejala salah satu ini, misal bradikardi disertai dengan tanda-tanda syok atau pasien tidak sadar atau muncul nyeri dada atau gagal jantung akut. Nah, baru kita masuk ke protokol tata laksana bradikardi yang tidak stabil. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus siapkan
obat-obat yang untuk bradikardi. Jadi perlu kita hafal dosisnya yang ini nih. Nah, kita lihat tata laksana pada bradikardi yang tidak stabil. Nah, pertama adalah kita harus bersiap memberikan tata laksana pemberian atropin, ya, atropin sulfat. Nah, ini harus kita berikan. Berapa dosisnya? Dosis pertama adalah bisa diberikan 1 mg. Jadi kalau sediaannya sendiri satu ampul itu 0,25 mg ya. Jadi kalau misalnya langsung berikan bolus 1 mg bisa sampai 4 ampol. Langsung kita bolus. Kemudian evaluasi 3 sampai 5 menit kemudian apakah denyut jantungnya meningkat. Kalau misalnya belum respon, bisa diulang selanjutnya dengan dosis maksimal 3 mg, artinya maksimal 3 kali pemberian seperti itu ya. Jadi maksimal 3 kali pemberian. Kemudian kalau atrofin tidak efektif ya, bisa kita pertimbangkan obat-obatan dan pacu jantung transkutan ya, seperti itu. Nah, pacu jantung transkutan ini sebenarnya dia tersedia ya, dia bentukannya memang kayak mirip AED ya. Nanti akan ada pemasangan patch di depan sama di belakang. Nah, ini nanti akan diberikan denyut jantungnya itu langsung dari pacu jantungnya tadi. Nanti akan ada settingannya sendiri ya. Nanti kita lihat antara gelombang yang diberikan dari mesin bahwa disesuaikan dengan denyut jantung pasien sampai betul-betul tercukupi denyut jantungnya. Nanti akan ada pembahasan khusus ini ya. Nah, kemudian terkait dengan obat-obatan yang lain ya, bisa kita pemberian dopamin atau epinefrin. Nah, seperti dosisnya seperti apa bisa kita lihat. Nah, kalau dopamin dia didasarkan pada berat badan ya. Kalau epinefrin tidak melihat berat badan. Oke. Nah, kalau dopamin bisa kita berikan itu 5 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Jadi misalnya start dose 5 dulu ya. Nanti dititrasi sesuai respon pasien. Nah, kemudian kalau epinefrin, nah bisa kita mulai dari 2 mikrogram. Jadi nanti pemberian ini via sharing pump ya. Biasa tuh untuk tahu dosisnya nanti ada tabelnya itu nanti kalau disesuaikan dengan berat badan kalau dopamin. Jadi ini pakai pengenceran nanti via sharing pump. Nanti diberikan per menit. Nanti kita titrasi seperti itu. Nah, ketika sudah diberikan atropin atau pacu jantung transkutan, dopamin atau epinefrin yang sebenarnya tidak masih belum berhasil ya untuk menaikkan tanda vital tadi dengan denyut jantung yang rendah, baru kita sebenarnya pertimbangkan untuk dilakukan paca jantung transvena ke fasilitas yang tersedia ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya penyebab ya kenapa denyut jantungnya bisa lambat. Nah, seperti itu. Misalnya terjadi iskemi ya. Kemudian perlu juga kita tanya obat-obatan pasien yang hambat ya, biasanya sih kayak pengobatan kadar kalsium atau beta blocker paling sering, misalnya propanolol, bisoprolol. Kalau misalnya itu ada obat rutin yang konsumsi kita stop ya, karena itu yang bikin denyut jantung turun ya. Kemudian hipoksia ya, gangguan elektrolit juga. Yang paling penting itu jangan sampai ada hiperkalemia. Nah, kita aware terhadap ini ya, seperti itu. Jadi berikut terkait materi singkat ya, bagaimana kita mengenal tentang bradikardi, definisinya, kemudian kita cek checklistnya, definisinya sudah kita tahu, kemudian tahu apa itu AV block derajat low degree ya 1 dan 2 mobil tipe 1, kemudian bagaimana tata laksananya yang tadi atau baik itu low degree high degree, selama dia stabil ya monitor dan observasi aja ya. Kemudian kalau misalnya tidak stabil ada gejala yang ini yang 5 tadi, nah baru kita berikan atrofin sulfat. Nah, kemudian high degree juga seperti itu ya, derajat 2 mobil tipe 2 AV block derajat 3. Tata laksananya sama, kalau dia stabil cukup monitor dan observasi, kalau tidak stabil nah kita langsung berikan ini nih. Kalau dia high degree sebenarnya pemberian obat kadang tidak respon, makanya bersiap biasa untuk lakukan pasang pacu jantung yang sifatnya transkutan. Kalau misalnya tersedia langsung kita pasang. Baru kalau misalnya nggak ada bisa dikombinasikan dengan obat sharing pump tadi ya, dopamin maupun epinefrin. Ya, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan kembali kita refresh sama-sama terkait dengan tata laksana bradikardi. Terima kasih.